Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Semoga kalian yang berada di rumah tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang materi meringkas dan menyimpulkan berita. Pembelajaran hari ini kalian akan mengetahui bagaimana cara meringkas, bagaimana cara menyimpulkan, lalu apa perbedaan dari meringkas dan juga menyimpulkan, khususnya untuk teks berita. Lalu apa itu meringkas? Meringkas itu berarti menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Oleh karena itu, meringkas isi berita bisa kita simpulkan sebagai membuat teks berita dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Fokusnya itu adalah ke unsur-unsur berita. Bagaimana kalian menyajikan ringkasan berita ini menjadi lebih singkat, menjadi lebih efisien, dan juga lebih efektif di dalam hasil ringkasan kalian. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam meringkas berita? Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita. Jadi, hal yang harus kalian lakukan itu adalah kalian harus membaca berita atau mendengarkan berita secara saksama atau secara cermat. Jadi, ketika mendengarkan atau membaca berita, alangkah baiknya kalian membaca dan mendengarkan berita tersebut secara keseluruhan. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada yang tertinggal. Informasi-informasi yang kalian baca, yang kalian dengarkan itu kalian bisa dapat secara utuh. Lalu yang kedua adalah mencatat pokok-pokoknya. Nah, pokok-pokok isi berita ini berkaitan dengan unsur-unsur berita. Kalian harus tahu peristiwa apa yang terjadi, lalu di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat di dalamnya, dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Lalu yang ketiga, baru kalian bisa menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas pokok-pokok isi berita yang tadi sudah kalian buat menjadi sebuah ringkasan secara singkat, lengkap, dan efektif. Kalian tentu masih ingat teks berita tentang pelabuhan penyeberangan Merak. Nah, di sini sudah saya tampilkan teks tersebut kembali. Kalian bisa lihat hasil ringkasan yang saya buat. Kita lihat dan baca bersama-sama. Ringkasan dari teks berita tersebut adalah sebagai berikut. Pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk pada 10 hari menjelang Lebaran karena adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok. Antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal dan dermaga 1 hingga dermaga 4. Nah, ini merupakan sebuah ringkasan yang singkat, yang lengkap dan efektif karena memuat unsur-unsur berita yang ada di dalam teks tersebut. Selanjutnya adalah menyimpulkan isi berita. Menyimpulkan itu berarti adalah memuat unsur-unsur berita dengan ringkas. Biasanya simpulan ini hanya satu kalimat saja yang memuat keseluruhan isi teks berita yang kalian baca atau yang kalian dengar. Selanjutnya kita lihat simpulan. Teks yang digunakan pun masih sama agar kalian bisa melihat antara perbedaan meringkas dan menyimpulkan.
Jika simpulan, maka isinya akan seperti ini. Berita ini menginformasikan tentang larangan melintas untuk truk non-9 bahan pokok sehingga menyebabkan pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pada 10 hari menjelang Lebaran. Atau jika ingin lebih singkat lagi, kalian bisa menyimpulkan dengan berita ini menginformasikan tentang larangan melintas untuk truk non-9 bahan pokok di pelabuhan Merak. Atau bisa juga kalian sampaikan simpulannya ini adalah berita ini menginformasikan tentang padatnya pelabuhan Merak yang dipenuhi oleh truk. Bisa seperti itu. Jadi untuk simpulan ini dikembalikan lagi kepada kalian. Bagaimana cara kalian menyimpulkannya? Karena setiap individu dalam menyimpulkan sebuah teks itu pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Antara individu satu dan individu lainnya, pasti isi simpulannya itu berbeda. Jikalau isinya itu sama, pasti penggunaan kalimat yang digunakannya akan berbeda. Kira-kira seperti itu untuk simpulan. Terima kasih untuk yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.